Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Bagus Triari Bawe dengan NIM 20095111136 kelas D dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang premedikasi dan anestesi veteriner dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang premedikasi dan anestesi veteriner dari mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Pertama, ada anestesi. Anestesi adalah keadaan hilangnya nyeri di seluruh tubuh dan hilangnya kesadaran yang bersifat sementara yang dihasilkan melalui penekanan sistem syaraf pusat karena adanya induksi secara farmakologi atau penekanan sensorik pada syaraf. Agen anestesi umum bekerja dengan cara menekan sistem syaraf pusat atau SSP secara reversibel. Anestesi umum yang baik dan ideal harus memenuhi kriteria tiga komponen anestesi atau trias anestesi, yaitu sedasi, analgesi, dan relaksasi. Anestetika umum inhalasi yang sering digunakan pada hewan adalah halaton, isofluran, sevofluran, desofluran, dietil ether, nitrous, oksida, dan xenon. Anestetika umum yang diberikan secara injeksi meliputi barbiturat. Antara lain ada tiopental, methohexital, dan phenobarbital. Ada cyclohexamin, ada ketamin, telatamin, etomidat, dan propofol. Selanjutnya ada premedikasi. Premedikasi adalah pemberian zat kimia sebelum ditekan anestesi umum dengan tujuan utama menenangkan pasien, menghasilkan induksi anestesi yang halus, mengurangi dosis anestetikum, dan mengurangi atau menghilangkan efek samping anestetikum, dan mengurangi nyeri selama operasi maupun pasca operasi. Atropin digunakan untuk mengurangi salivasi, peristaltik, dan mengurangi bradikardia akibat anestesi. Acepromazin digunakan sebagai penenang atau tranquilizer. Selazin, metomidin, diazepam, dan midazolam digunakan sebagai agen sedatif dan merelaksasi otot. Opioid atau narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Macam-macam obat anestesi. Obat anestesi umum dibagi menurut bentuk fisik terdiri dari 3 golongan. Yang pertama ada anestesi gas atau inhalasi. Anestesi umum inhalasi merupakan salah satu metode anestesi umum yang dilakukan dengan cara memberikan agen anestesi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat anestesi langsung ke udara inspirasi. Kelarutan zat inhalasi dalam darah adalah faktor utama yang penting dalam menentukan induksi dan pemulihan anestesi inhalasi. Yang kedua, ada anestesi yang menguap. Anestetik yang menguap atau velatil anestetik mempunyai 3 sifat dasar yang sama, yaitu berbentuk cairan pada suhu kamar, mempunyai sifat anestetik kuat pada kadar rendah, dan relatif mudah larut dalam lemak, darah, dan jaringan. Umumnya, anestesi yang menguap dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan ether, misalnya ether dietiliter, dan golongan hidrokarbon halogen misalnya halotan, metokoksifluran, etilurida, trikloretilen, dan fluorokoksen. Ether diabsorpsi dan diesekresi melalui paru dan sebagian kecil diekskresi juga melalui urin, air susu, keringat, dan difusi melalui kulit utuh. Yang ketiga, ada anestesi yang diberikan secara intravena atau anestetik parenteral. Pemakaian obat anestetik intravena dilakukan untuk induksi anestesia, induksi, dan pemeliharaan anestesia bedah singkat, suplementasi hipnosis pada anestesia atau analogi lokal, dan sedasi pada beberapa tindakan medik. Kebanyakan obat anestetik intravena dipergunakan untuk induksi. Kombinasi beberapa obat mungkin akan saling berpotensi atau efek salah satu obat dapat menutupi pengaruh obat yang lain. Barbiturat menghilangkan kesadaran dengan blockade sistem sirkulasi atau perangsangan, deformatio reticularis. Pada pemberian barbiturat, dosis kecil terjadi penghambatan sistem penghambat ekstrak lemnicus, tetapi bila dosis ditingkatkan, sistem perangsang juga dapat dihambat sehingga respon korteksnya menurun.
Selanjutnya ada tahap anestesi. Tahap anestesi dapat dibagi dalam beberapa langkah. Yang pertama ada tahap preanestesi. Tahap preanestesi merupakan tahap yang dilakukan segera sebelum dilakukan anestesi, di mana data tentang pasien dikumpulkan, pasien dipuasakan, serta dilakukan pemberian preanestikum. Induksi adalah proses di mana hewan akan melewati tahap sadar yang normal atau conscious menuju tahap tidak sadar atau unconscious. Agen induksi dapat diberikan secara injeksi atau inhalasi. Preanestesi dan induksi anestesi dapat diberikan secara bersamaan seperti pemberian acetylpramozin, atropin, dan ketamin dicampur dalam satu alat suntik dan diberikan secara intravena. Yang kedua ada tahap pemulihan. Hewan memasuki tahap pemulihan yang menunjukkan konsentrasi anestetikum di dalam otak mulai menurun. Tanda-tanda adanya aktivitas refleks, ketegangan otak, sensitivitas terhadap nyeri pada periode pemulihan dinyatakan sebagai kesadaran kembali. Selanjutnya ada metode anestesi dilihat dari cara pemberian obat. Yang pertama ada parenteral. Anestesi umum yang diberikan secara parenteral baik intravena maupun intramuskular biasanya digunakan untuk tindakan yang singkat atau untuk tindakan yang untuk indikasi anestesia. Keuntungan pemberian anestetik intravena adalah cepat dicapai induksi dan pemulihan. Sedikit komplikasi pasca anestetika jarang terjadi, tetapi efek analgesik dan relaksasi otot terangkat sangat lemah. Yang kedua ada parektal. Anestesi umum yang diberikan melalui rektal kebanyakan dipakai pada anak, terutama untuk induksi anestesia atau tindakan singkat. Yang ketiga ada perinhalasi melalui pernafasan. Anestesi inhalasi ialah anestetik dengan menggunakan gas atau cairan anestetik yang mudah menguap atau veloted agent sebagai cara anestetik melalui darah pernafasan. Anestetik inhalasi berbentuk gas atau cairan yang menguap berbeda dalam hal potensi, keamanan, dan kemampuan untuk menimbulkan analgesia dan relaksi dalam otot. Baik, ini merupakan daftar pustaka yang saya dari tahun 2017 dan 2018. Sekian dari presentasi dari materi premedikasi dan anestesi veteriner. Terima kasih. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dari materi premedikasi dan anestesi veteriner. Dadah!